Selamat siang untuk kelas 7. Ya, sebelumnya ya, Ibu tanya kabar dulu lah. Apa kabar semuanya? Baik ya. Nah, Ibu ingatkan juga, jika bepergian, kalaupun harus bepergian, tetap ikuti protokol COVID-19. Jika tidak harus keluar dari rumah, sebaiknya di dalam rumah saja, dan buatlah kegiatan-kegiatan positif di dalam rumah. Oke, baik, kita akan memasuki bab 3, yaitu tentang budidaya. Ya, budidaya yang kita bicarakan di sini adalah budidaya tanaman sayuran. Nah, sebelum-sebelumnya juga sudah Ibu beritahukan ke wali kelasnya untuk kalian persiapan di dalam penanaman sayuran ya. Kalau bisa sayuran yang ditanam itu adalah sayuran-sayuran yang umurnya pendek, sudah bisa dipanen. Nah, untuk membahas jauh lebih dalam, kamu boleh memperhatikan video ini. Budidaya tanaman sayuran ya, sayur-sayuran. Nah, itu sudah Ibu berikan beberapa gambar sayuran. Mungkin tidak asing lagi bagi kamu, bahkan kamu sudah pernah makan ini ya. Mungkin kamu gak pernah makan tomat nih, sawi, wortel, ada terong, terus ada bayam merah ya. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Ya, jenis-jenis tanaman sayuran. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, ada baiknya kamu tahu apa sih sayuran itu. Tiap hari saya makan sayur, tapi kadang kalau ditanya apa sayuran itu, jadi bingung gitu. Ya, supaya tidak bingung, dijelaskan sedikit. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan ya, yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ingat, dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari situ perbanyaklah makan sayuran ya. Contoh-contoh tanaman sayuran ada di gambar ini, sudah Ibu berikan, tetapi ini sudah Ibu kelompokkan ya. Sayuran, bagian sayuran yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Ada sayuran yang daunnya saja dimakan, akarnya tidak dimakan, batangnya juga tidak dimakan. Ada sayurnya yang akarnya yang kita makan, sementara batangnya tidak. Nah, untuk lebih dalam Ibu jelaskan. Sayuran daun ya, contohnya ada sawi putih, sawi manis, bayam, kangkung dan sebagainya. Ya, itu kita makan daunnya. Bahkan ke batangnya juga kita makan, tapi lebih banyak daunnya yang kita makan. Kemudian ini ada sayuran batang ya. Kalau di sini namanya umbut ya, sayuran batang yang dimakan itu batangnya. Biasanya ini dari bambu ya, bambu yang baru tumbuh itu batangnya bisa dimakan ya. Ini juga asparagus dan juga tanaman-tanaman lainnya yang batangnya kita makan. Kemudian ada sayuran akar ya, sayuran akar nih, akarnya yang kita makan. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kita tidak makan daunnya, kita tidak makan batangnya. Kemudian ini ada sayuran bunga, jadi bunganya saja yang kita makan, batangnya tidak kita makan. Nah, ada sayuran buah ya. Jadi di sini lebih banyak yang kita makan itu buahnya, jadi daunnya. Memang ada sebagian daunnya juga bisa dimakan, buahnya juga bisa dimakan, bahkan batangnya bisa juga dimakan. Tapi ini yang khusus ya, buahnya aja yang kita makan. Kemudian ada sayuran biji, ya ini termasuk di kacang-kacangan ya. Ada kacang polong, kacang panjang dan sebagainya. Dan sayuran umbi-umbian ya, hampir sama dengan akaran ya, umbi dia tumbuh di dalam tanah. Sementara batang dan daunnya tidak kita makan. Nah, jadi untuk lebih jauh kamu memahaminya, coba kamu ingat-ingat dulu sayuran apa yang sudah pernah kamu makan. Kemudian yang kamu makan apanya? Batangnya kah? Kayunya kah? Atau daunnya kah? Nah, coba kamu tuliskan di buku kamu supaya kamu jauh lebih paham lagi. Boleh buka internet kalau kamu pengen tahu lebih luas lagi ya. Kemudian kita masuk ke bagian B, sarana produksi ya dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Kalau kita berbicara sarana, itu berarti ada hubungannya dengan bahan dan alat.
bahan yang kita pakai biasanya nih habis ya, sistem habis. Kalau alat kan tidak. Nah, bahan yang kita pakai di dalam budidaya tanam sayuran yang pertama adalah benih atau bibit. Ya, kita mau nanam sayur artinya kita harus sudah punya benih atau punya bibitnya. Kemudian untuk pemeliharaan kita butuh apa? Kita butuh pupuk ya untuk menyuburkan tanaman, kemudian kita butuh pestisida ya, racun ini untuk membunuh hama yang mengganggu tanaman sayuran kita. Kemudian kita membutuhkan media tanam. Nah, di samping itu tadi kita sudah berbicara dengan bahan, sekarang kita beralih ke bagian alat ya. Alat yang digunakan untuk budidaya tanaman sayuran ya. Alat yang pertama adalah pengolahan tanah. Jadi ini ada hubungannya dengan tanah ya. Apa saja itu? Ada cangkul, ada garpu, ada sekop. Tapi pada umumnya rata-rata atau hampir semuanya itu menggunakan cangkul. Kemudian ada alat pemeliharaan tanaman ya. Setelah diolah tanahnya, setelah ditanam dan sebagainya, kita butuh alat untuk memelihara tanaman tersebut. Karena tanaman tersebut kita harus siram ya, kita butuh gembor, kita harus siangi rumputnya, kita butuh koret, dan kita butuh spray kalau banyak hama di tanaman sayuran kita. Jadi nanti kamu kalau sudah nanam jangan dibiarkan. Sekiranya banyak semut, sekiranya banyak serangga-serangga lainnya, kamu harus menggunakan pestisida baik itu alami maupun kimia. Ya, selanjutnya kita berbicara tahapan ya. Tahapan berarti proses budidaya tanaman sayuran. Hal apa yang pertama sekali dilakukan? Yaitu adalah pembibitan. Jadi benih tadi dibibitkan, ada yang sistem semai ditabur begitu saja, ada yang langsung ditanam seperti jagung itu langsung ya, tidak ada penyemaian. Ada yang harus ditanam dulu di polybag kecil-kecil baru nanti ditanam di lahan yang lebih luas atau ditempatkan di wadah yang baru. Kemudian kita melakukan apa? Nah, ini dia yang paling penting adalah pengolahan tanah. Tadi kita sudah membibitkan suatu bibit, tapi tanahnya tidak ada atau tempat penanamannya tidak ada. Nah, itu salah. Jadi ketika bibit itu mulai bertumbuh, kita sediakan tanah untuk penanamannya. Boleh lahan luas seperti yang ada pada gambar, atau boleh di wadah-wadah lain, tempat-tempat lain seperti di polybag, di pot, karung bekas, tank bekas, atau apa saja yang bisa kamu gunakan tempat menanam sayur di lingkungan rumah kamu. Nah, setelah tanahnya sudah diolah, selanjutnya kita menanam ya. Bibit tadi atau benih tadi kita tanam di lahan yang sudah tersedia atau di tempat-tempat tersedia. Nah, setelah ditanam nanti sayurnya tumbuh. Setelah tumbuh apa yang harus kita lakukan? Dibiarkan begitu saja sampai panen? Oh, tidak bagus seperti itu ya. Harus ada yang namanya pemeliharaan. Jadi sayuran itu harus dipelihara supaya menghasilkan panen yang bagus atau yang baik. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pemeliharaan adalah siram ya. Kalau harinya hujan ya nggak mungkin lah disiramnya, tapi kalau harinya panas mau nggak mau kita harus menyiram tanaman kita, baik yang di lahan maupun di tempat-tempat seperti polybag, seperti pot dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi, sebaiknya tanaman dipupuk ya, dipupuk supaya hasilnya bagus, supaya hasil panennya luar biasa. Jadi tanaman tersebut harus kita pupuk. Selain dipupuk apalagi ya, biasanya nih ya, tanaman sayur banyak sekali musuhnya, termasuk itu adalah hama. Nah, hama tersebut harus kita selesaikan dengan cara apa? Penyemprotan dengan menggunakan pestisida tadi. Jika pemeliharaan yang kamu lakukan sangat baik, maka hasil panen kamu pun akan baik. Dan tiba saatnya panen, kamu akan merasa gembira dari hasil kerja tangan kamu bisa menikmatinya. Setelah panen apalagi yang harus dilakukan? Ya, ada namanya pasca panen, yaitu pengemasan ya, dikemas sayurnya. Jika
Jika memang banyak hasilnya, dikemas dan bisa dijual. Jika memang sedikit, berarti cukup-cukup untuk keluarga. Bantulah keluarga untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang murni, yang alami ya. Apalagi saat ini masa pandemik ini kita dilarang untuk melakukan aktivitas di luar rumah lebih banyak ya. Jadi di lingkungan sekitar aja, jangan berdiam diri, lakukan hal-hal positif seperti kamu menanam sayuran. Ada banyak sayuran yang bisa kamu tanam ya. Ini sudah membantu keluarga kamu dan juga kamu makin tahu bagaimana caranya bercocok tanam dalam hal sayur-sayuran. Oke, sampai di situ Ibu ada kasih tugas ya untuk kamu menanam. Apa yang harus kamu lakukan supaya Ibu tahu bahwa kamu yang menanam. Sebaiknya ketika kamu melakukan penanaman atau pengolahan tanah, sebaiknya difoto, kemudian kirim ke Ibu, dan nanti lakukan pemeliharaan yang baik, yang bagus, supaya kamu mendapatkan hasil panen yang bagus. Panennya itu harus kamu titipkan ke guru yang kunjung, supaya saya tahu, oh ini hasil budidaya tanaman sayuran yang sudah kamu lakukan di lingkungan rumahmu. Itu aja yang bisa Ibu jelaskan. Apabila ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, boleh di WA secara pribadi sama Ibu. Terima kasih.